Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah akan merahmati hidupnya, sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk, maka ia akan menerima azab dan siksaan di akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan oleh umat muslim disebut maksiat atau dosa. Adapun perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, berikut ini penjabaran lengkap untuk memahami lebih jelas dosa-dosa besar yang tidak diampuni meskipun telah bertaubat. Yang pertama adalah syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik,
tetapi Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Lalu yang kedua adalah sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanyalah haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir seperti pada surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Ya. Dalam Al-Quran kata fitnah biasanya digunakan untuk menyatakan sejumlah makna sesuai dengan konteksnya, seperti ujian, cobaan, azab, menghalangi kebenaran, dan mengusir orang dari kampung halamannya. Itu sedikit penjelasan mengenai fitnah di ayat ini. Kemudian lanjutkan, oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Kemudian dosa yang ketiga adalah membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-32, Allah berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat yaitu memakan riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi yang dimaksud ini adalah utang piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasi'ah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Kemudian kita lanjutkan pada ayatnya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Kemudian yang keenam adalah melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang malah justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh akan semakin kuat. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat yang keempat. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, para penuduh itu, 80 kali. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi gambaran 7 dosa yang ada di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan bahwa itu semua adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak akan mendapatkan ampunan darinya. Namun tentu saja Allah Maha penerima taubat, asalkan jika kita terlintas dalam benak kita pernah melakukan salah satu dosa besar tersebut, maka segeralah bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Maka insya Allah rahmat Allah lebih luas kepada hambanya, dan ampunan Allah akan turun kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.